Shalom, selamat siang Ibu Tia, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang 4 kompetensi guru atau dosen yang harus dan wajib kita pahami. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Di mana kompetensi pedagogik itu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi memahami wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua itu pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga itu ada pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pelaksana pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam itu ada evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir itu ada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai profesi yang dimiliki peserta didik tersebut. Di dalam keberhasilan tersebut memiliki 7 kemampuan yang tercakup dalamnya, yaitu mengenal peserta didik, yang kedua, menguasai teori dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik. Yang ketiga itu ada pengembangan kurikulum, yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima itu memahami dan mengembangkan potensi peserta didik. Yang keenam, menjalin komunikasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi. Selanjutnya, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini meliputi bertindak sesuai dengan norma, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat itu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi dosen, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi dosen atau guru. Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri kepribadian seseorang selama hal itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga itu ada kompetensi sosial. Perlunya dimiliki kompetensi sosial bagi dosen atau guru karena diwajibkan berkomunikasi dengan baik dan dapat bergaul secara efektif dengan siapa saja. Dosen atau guru harus memiliki kecerdasan interpersonal. Dalam teorinya, The Seven Smart serta perkembangan sehingga kecerdasan yang lain menjadi multi-smart atau kecerdasan jamak. Dalam berpikir dan bertindak, dosen atau guru harus mempedomani kode etik dosen atau guru yang termasuk perilaku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kriteria kompetensi sosial meliputi bertindak objektif dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya ada komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, komunitas profesi itu sendiri, dan profesi lain, lisan atau tulisan, atau dalam bentuk lainnya. Yang ketiga itu ada beradaptasi di tempat berbagai budaya, bergaul simpatik, mempunyai jiwa yang menyenangkan sesama di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat itu ada kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki guru atau dosen. Dosen atau guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kompetensi keguruan tampak pada penerapan sejumlah konsep asas kerja sebagai dosen atau guru, mampu mendemonstrasikan
sejumlah strategi atau pendekatan pembelajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten. Sekian hasil dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.